Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam generasi hebat, saya hebat. Oke semuanya, kembali lagi bersama saya Anti Rosi. Di sini kita ingin mempelajari materi-materi kimia. Nah, pada video pembelajaran sebelumnya kita telah belajar tentang penurunan tekanan uap. Pada video kali ini kita akan belajar tentang kenaikan titik didih. Nah, tapi sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya agar kalian dapat pemberitahuan terbaru apabila ada video yang diupload di SmartGain Channel. Kenaikan titik didih disimbolkan dengan delta TB, yaitu temperature boil, di mana proses mendidih itu ditandai dengan munculnya gelembung-gelembung udara pada suatu cairan. Nah, pada saat suatu cairan itu mendidih, tekanan uap cairan itu akan sama dengan tekanan uap atmosfer. Nah, saat itu biasanya itu cairan itu mendidih pada suhu 100 derajat Celcius pada tekanan 1 atmosfer. Saat proses mendidih itu berarti terjadi perubahan fase dari fase cair menuju fase gas, di mana saat terjadi perubahan ini memerlukan energi. Energinya itu didapat dari mana? Energinya didapat dari pemanasan. Saat terjadi pemanasan itu, maka molekul di dalam suatu cairan itu akan bergerak lebih cepat. Saat bergerak lebih cepat, itu pasti gaya antar partikelnya itu bisa dilawan oleh gerak partikel karena pemanasan itu. Makanya nanti terjadi perubahan dari fase cair menuju fase gas. Dan terjadilah proses mendidih. Oke, selanjutnya kalau kita punya dua cairan, yang pertama itu ada air murni, yang kedua itu adalah larutan urea, di mana larutan urea itu merupakan suatu larutan non-elektrolit. Nah, menurut kalian yang memiliki titik didih paling tinggi itu yang mana? Ya, yang benar. Jadi larutan urea itu mempunyai titik didih lebih tinggi daripada air atau pelarut murninya. Karena apa? Karena dalam urea itu terdapat partikel zat terlarut berupa urea, sehingga diperlukan energi yang besar untuk memutuskan gaya antar partikel yang terjadi di dalam suatu larutan urea tersebut. Sehingga nanti pasti titik didihnya akan lebih tinggi, di mana titik didih larutan yang lebih tinggi daripada titik didih pelarut murninya ini dinamakan dengan delta TB atau kenaikan titik didih. Kalau titik didih larutan itu disimbolkan dengan apa? Ya, disimbolkan dengan TB atau temperature boil untuk larutan. Selanjutnya kalau titik didih pelarut murni itu disimbolkan dengan TB 0. Selanjutnya kalau untuk larutan elektrolit bagaimana? Nah, kalau untuk larutan elektrolit itu akan sama dengan video yang sebelumnya, yaitu pasti nanti titik didih dari larutan elektrolit itu akan lebih tinggi daripada titik didih larutan yang non-elektrolit. Hal ini kenapa? Karena pada larutan elektrolit itu partikelnya itu semakin banyak, karena partikel-partikel dalam larutan elektrolit itu mampu mengion, sehingga jumlah partikelnya semakin banyak, maka gaya antar partikel yang terjadi itu juga semakin banyak. Makanya diperlukan energi yang lebih besar untuk memutuskan gaya antar partikel yang terjadi, sehingga nanti diperlukan titik didih yang lebih tinggi, seperti itu. Selanjutnya, untuk menghitung kenaikan titik didih pada larutan non-elektrolit itu digunakan rumus delta TB sama dengan M dikalikan KB, di mana M itu merupakan molalitas. Nah, molalitas itu dirumuskan dengan apa? Gram per mR dikali 1000 per P, dikalikan dengan KB, yaitu KB, di mana KB itu adalah kenaikan titik didih molal suatu larutan. Nah, itu tadi untuk yang larutan non-elektrolit. Lalu, yang untuk larutan elektrolit itu bagaimana? Yang larutan elektrolit karena zat terlarutnya bisa mengion, maka ada yang namanya faktor Van Hoff. Faktor Van Hoff itu disimbolkan dengan I, di mana rumusnya itu adalah I sama dengan 1 plus N-1 alfa. Seperti itu. Nah, jadi rumusnya jadi gimana untuk yang kenaikan titik didih larutan elektrolit? Rumusnya jadi delta TB sama dengan M dikali KB dikali I, di mana M tadi adalah molalitas, KB adalah kenaikan titik didih molal, sedangkan I adalah faktor Van Hoff. Karena nilai faktor Van Hoff itu nanti bisa sama dengan jumlah partikel zat terlarutnya apabila larutan itu tadi bisa mengion sempurna, seperti itu. Nah, sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada ya? Nah, selanjutnya Andi mau tanya nih, misalkan kita punya gambar seperti di samping. Nah, gambar di samping ini kan ada 3 tabung ya. Tabung yang pertama isinya air murni, terus tabung yang kedua isinya
larutan yang ada zat terlarutnya. Tabung ketiga juga isinya adalah larutan yang ada zat terlarutnya. Tapi kalau kalian amati, kira-kira mana yang memiliki kenaikan titik didih paling tinggi? Ya, yang memiliki kenaikan titik didih paling tinggi itu adalah tabung yang B. Kenapa yang B? Karena pada tabung B itu memiliki zat terlarut yang mengion paling banyak, sehingga partikel zat terlarut di dalamnya itu juga semakin banyak. Dimana kalau partikel zat terlarutnya itu banyak, maka diperlukan energi yang paling besar untuk memutuskan ikatan antar partikelnya, sehingga nanti pasti titik didihnya paling tinggi di antara larutan-larutan yang lainnya. Seperti itu. Paham ya semuanya? Sekian penjelasan dari Anti Rosi tentang kenaikan titik didih. Nah, apabila kalian memiliki pertanyaan, kalian boleh tuliskan di kolom komentar. Nanti akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam generasi hebat, saya hebat.